Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Balik lagi bersama Miss Mega. Kita akan mempelajari SBK. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran SPK kelas 9 semester pertama. Kita akan mempelajari bab 1 yang bertemakan mengenai seni lukis. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi mengenai seni lukis. Masih bersama Miss Mega. Sebelum kita mempelajari apa itu seni lukis dan lebih dalam lagi, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari bab 1 ini. Untuk bab 1 ini, setelah kalian mempelajari, kalian diharapkan yang pertama, mampu menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni lukis sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, dan juga melalui aktivitas membuat sebuah seni lukis. Yang ketiga, kalian harus mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan juga kreatif dalam membuat sebuah karya lukis. Yang keempat, kalian diharapkan mampu memahami unsur, prinsip, dan teknik serta prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Dan yang kelima, kalian diharapkan mampu membuat sebuah karya seni lukis dengan berbagai bahan dan juga teknik dari kalian sendiri. Untuk di sini paham ya? Sekarang kita lanjut. Kita di bab 3 ini mempelajari apa saja ya Miss Mega? Pembelajaran di minggu pertama ini, Miss Mega akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Miss Mega akan memaparkan kepada kalian mengenai pelukis-pelukis terkenal yang ada di Indonesia. Yang kedua, Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian pengertian dari seni lukis itu sendiri. Yang ketiga, Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian apa sih tujuan dari seni lukis itu. Dan yang keempat, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian mengerjakan LKPD yang telah Miss Mega sediakan di Google Classroom. Ataupun berkarya itu menggambarkan sesuatu hal. Sebelum itu, apa sih menggambar? Menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan dan juga teknik serta alat ya. Selain itu, menggambar diartikan pula sebagai tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari suatu alat gambar. Nah, untuk itu, menggambar memiliki sedikit perbedaan dengan kegiatan melukis ya. Melukis bisa disebut sebagai tahap penyelesaian dari sebuah gambar dengan sebuah pigmen yang diberi medium ataupun cairan dan dilapiskan dengan kuas. Sementara menggambar itu lebih menitik beratkan penggunaan garis dan juga komposisi. Itu adalah berkarya seni lukis. Sekarang kita ini ada pelukis-pelukis terkenal yang ada di Indonesia. Simak yuk, siapa aja sih pelukis yang terkenal di Indonesia? Salah satunya adalah Basuki Abdullah. Ini adalah pose dari beliau. Kalian nanti bisa cari loh di Google. Siapa sih Basuki Abdullah itu? Nah, biografinya, nama lengkapnya adalah Basuki Abdullah atau disebut dengan panggilan No alias. Profesi yaitu seniman, tempat tanggal lahirnya adalah Surakarta. Tanggal lahir di hari Senin 25 Januari 1915.
Zodiaknya adalah Aquarius, warga negara dari Indonesia. Ini adalah salah satu karya dari Basuki Abdullah. Lihat deh, nah, bagus sekali ya. Ini adalah lukisan Basuki Abdullah loh. Nah, ini juga. Di setiap lukisan-lukisan Basuki Abdullah memiliki beberapa arti loh. Kalian bisa cari tahu sendiri ya arti dari lukisan yang pernah Basuki Abdullah buat. Ini adalah gambar hewan yang terakhir. Oke, Miss Mega akan membahas sedikit mengenai lukisan Basuki Abdullah yang mengenai gambar wanita cantik ini. Nah, terlihat tidak? Yang dikonde, yang pakai baju warna ungu. Nah, lukisan itu diberi nama Ladi Wis Kebaya. Dibuat di atas karva ukuran 113 cm dikali 76 dengan goresan cat dari minyak. Lukisan beraliran realisme yang mengusung gaya mau indie itu menggambarkan sosok seorang wanita anggun dalam balutan kebaya ungu dan selendang merah. Kalung emas menghiasi leher jenjangnya, sementara rambut hitamnya disanggul secara tradisional. Lukisan tersebut dibuat oleh Basuki Abdullah, sementara modelnya adalah Kartini Monopo, seorang model dan juga pramugari. Dari adalah seorang Kartini Monopo, seorang model dan juga pramugari Garuda Indonesia. Lukisan itu yang menjadi awal mula pencintaan sang pramugari dengan seorang presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Jadi setiap lukisan-lukisannya ada sejarah tersendiri bagi pelukis Basuki Abdullah. Teknik melukis dari Basuki Abdullah, yang pertama dia menggunakan teknik realisme. Realisme ini biasa mengangkat tema lukisan dari objek real ataupun nyata. Yang kedua, Basuki Abdullah memiliki teknik naturalisme. Naturalisme di sini adalah seni lukis yang mengangkat tema sebuah alam. Dan yang ketiga, Basuki Abdullah memiliki teknik surrealisme, adalah aliran seni lukis yang menggambarkan hal-hal tidak nyata menjadi suatu wujud lain yang dilukiskan dalam suatu objek gambar. Nah, ini adalah sebuah teknik lukis dari Basuki Abdullah. Yang kedua, pelukis terkenal di Indonesia ada Affandi. Nah, ini adalah sosok dari Affandi. Untuk biodatanya, nama lengkapnya adalah Affandi Quesoema alias Affandi. Untuk profesinya sebagai seorang seniman, tempat lahirnya di Cirebon, Jawa Barat, tanggal lahirnya 0 bulan 1 1907, masih warga Indonesia. Ayahnya adalah R. Quesoma, anaknya Kartika Affandi, istrinya Mariyati. Nah, untuk beliau ini sungguh keren loh lukisannya. Bisa kalian lihat nih, terlihat abstrak tapi sangat bagus sekali loh, Nah, untuk lukisan-lukisannya Bapak Affandi ini memiliki makna tersendiri juga loh, seperti Bapak Basuki Abdullah. Nah, ini adalah salah satu karya dari Bapak Affandi. Selanjutnya, ini adalah lukisan dari Affandi yang sangat bagus loh menurut Miss Mega. Lihat deh, di situ terlihat jelas beberapa orang yang sedang berjuang ya. Oke, yang ketiga di sini juga sangat bagus loh karya dari Bapak Affandi ini.
terlihat. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam mengenai sosok pelukis Bapak Avandi ini, kalian bisa lihat di Google lebih dalam lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Untuk pelukis yang kedua ini, Avandi memiliki teknik lukis seperti apa ya? Oke, di usia yang hampir menginjak 60 tahun, yaitu sekitar tahun 1960-an nih. Kira-kira kalian sedang di mana ya pada saat itu? Nah, Miss Mega juga saat itu belum lahir, ya. Ini masih di tahun 1960-an. Nah, untuk Bapak Avandi ini menerapkan teknik melukis dengan cara langsung meremas catnya dari wadahnya. Untuk ditumpahkan ke sebuah kanva. Teknik ini ditemukannya secara tidak sengaja loh nak, yaitu ketika tengah melukis sesuatu, tiba-tiba lukisannya itu patah. Nah, menjadi Bapak Effendi ini ingin tetap melukis sehingga ia memaksakan cat tumpah ke kanvas lalu menggores-goreskannya menggunakan punggung tangan untuk menghasilkan garis yang melengkung. Akhirnya Bapak Effendi ini memiliki lukisan dengan teknik menggunakan tangan. Selanjutnya yang ketiga itu nggak kalah terkenalnya nih pelukis Indonesia, ada siapa? Nah, ini adalah sosok dari Ade Piraus. Nah, untuk biodatanya sendiri, nama lengkapnya adalah Abdul Djalil Piraus atau lebih dikenal dengan A.D Piraus, lahir di Meulabo, Aceh, tanggal 11 Maret tahun 1932. Sejak 1964 sampai dengan 2002, Ade Piraus bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah fakultas seni rupa dan desain ITB. Ade Piraus pernah menjabat sebagai dekan pertama di fakultas ini pada tahun 1984 loh. Nah, Miss Mega ada contoh-contoh karya lukis dari Ade Piraus. Nah, keren sekali ya nak, seperti sosok orang ya. Nah, ini seperti 3 dimensi ya. Lihat deh, ini lukisannya bagus sekali. Nah, ini apa kalian tahu untuk apa sebenarnya lukisan ini? Kita lihatlah sendiri ya. Dan yang terakhir adalah lukisan emas karya dari Ade Piraus. Oke, untuk kalian yang dilihat kalian biasa saja, berarti kalian bukan orang seni. Untuk orang seni, karya ini terlihat sangat elegan dan juga bagus loh nak. Nah, selanjutnya, apa sih teknik lukis yang dipakai Ade Piraus ini? Tujuan penelitian untuk mengetahui beberapa macam teknik yang digunakan dalam kaligrafi Arab Ade Piraus. Dalam seni lukis kaligrafi Arabnya, Ade Piraus mempunyai teknik bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang paling mutakhir, seperti teknik opaque, transparan, ala prima, impasto, teknik cetek saring, esta, dan teknik kolase. Di antara teknik tersebut, yang paling dominan adalah teknik opaque, karena teknik opaque lebih mudah untuk menutupi permukaan sebuah kanvas yang makin ke depan makin tebal. Nah, itu adalah teknik dari pelukis Ade Piraus. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi mengenai paparan dari para ahli. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai pengertian dari seni lukis itu sendiri. Pengertian dari seni lukis. Nah, untuk pengertian seni lukis sendiri itu banyak banget nih nak. Beberapa para ahli mendefinisikan pengertian dari seni lukis.
Oleh karena itu, Miss Mega ambil 3 definisi dari para ahli mengenai pengertian dari seni lukis. Yang pertama itu ada Tolstoy. Nah, menurut para ahli atau ahli dari seni lukis, Tolstoy ini, seni lukis adalah ungkapan perasaan pelukis yang disampaikan pada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Jadi, menurut Tolstoy ini, kenapa ada seni lukis? Karena seseorang untuk mengungkapkan suatu perasaannya untuk diungkapkan kepada orang lain nih nak. Jadi, dia menulis untuk mengungkapkan suatu perasaan atau apa yang sedang dialami. Yang kedua, menurut Thomas Munro. Nah, menurut Thomas Munro ini, seni lukis adalah alat bantuan manusia untuk menimbulkan suatu efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Oke, yang terakhir, menurut Herbert Read ya. Nah, menurut Herbert Read, seni lukis adalah suatu kegiatan rohani yang merefleksikan pada jasmani dan mempunyai daya yang bisa membangkitkan suatu perasaan ataupun jiwa. Nah, ini adalah menurut para ahli. Semoga ambil 3 saja ya. Nah, di dalam KBBI Bahasa Indonesia, seni lukis merupakan seni yang mengenai gambar, menggambar, dan juga lukis, melukis. Selanjutnya, Miss Mega akan menjelaskan tujuan kegiatan dari seni lukis ini sendiri. Nah, untuk kegiatan seni lukis terdiri dari 6 tujuan. Nah, yang pertama itu ada tujuan magis, yang kedua ada tujuan simbolis, yang ketiga ada tujuan religius, yang keempat ada tujuan ekspresi, nah yang kelima ada tujuan estetis, dan yang terakhir ada tujuan komersial. Yuk kita pelajari satu-satu apa sih pengertian dari tujuan seni lukis. Tujuan dari seni lukis. Yang pertama, tujuan magis. Tujuan magis di sini tidak sedikit lukisan yang dibuat untuk bertujuan yang memiliki sifat magis. Di zaman modern, ada penulis yang memasukkan unsur primitif ke dalamnya agar tetap mendapatkan kesan magis. Selanjutnya, tujuan simbolis. Melukis untuk tujuan simbolis artinya seorang seniman membuat sebuah lukisan sebagai lada. Selanjutnya, tujuan simbolis. Melukis untuk tujuan simbolis artinya seorang seniman membuat lukisan sebagai sebuah lambang ataupun simbol dari cita-cita atau tujuan hidup seseorang ataupun kelompok. Misalnya nih nak, berupa rasa cinta, kebahagiaan, kebaikan, kekuatan, dan masih banyak lagi ya. Salah satu contohnya adalah lukisan karya Raden Saleh, yaitu lukisan tentang semangat kepahlawanan pangeran di sebuah daerah, yaitu di Ponorogo. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tujuan religius. Tujuan religius di sini, lukisan ini merupakan bentuk sebuah pengabdian dari sang pelukis kepada para leluhurnya, seperti Tuhan, nenek moyang, ataupun dewa. Contohnya, lukisan yang terdapat di dalam gua Leang-Leang, daerah Maros berada di Sulawesi Selatan. Yang keempat ada tujuan ekspresi.
Nah, untuk tujuan ekspresi, lukisan ini dilakukan oleh seorang seniman untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi sebuah pikiran dan juga perasaannya tanpa terkait oleh unsur-unsur lain di sekitarnya. Nah, lukisan ini juga umumnya akan menjadi sebuah lukisan yang benar-benar menjadi penggambaran diri dari pelukis tersebut, Nina. Biasanya, pelukis akan memiliki teknik ataupun ciri khas sendiri untuk membuat seni lukis dengan tujuan ekspresi. Yang kelima, dengan tujuan estetis. Untuk estetis, lukisan ini dibuat untuk menunjukkan sisi kehidupan ataupun keindahan. Siapapun yang melihatnya akan merasa kagum dan merasakan keindahannya. Contohnya Nina, lukisan bertema pemandangan alam. Wow, sangat sederhana ya. Tujuan dari estetis ini, seorang pelukis. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan komersial. Untuk tujuan komersial, lukisan ini dibuat untuk dijual. Jadi, lukisan yang dibuat sesuai dengan pesanan dari seseorang dan juga keinginan dari si pembeli ataupun si pelanggan. Pelukis akan melukis sebagai objek yang memang menjadi pesanan dari si pembeli. Jadi kalau seandainya kalian ingin dilukis oleh si pelukis, berarti kalian termasuk komersial ya. Jadi yang melukis dari kalian itu adalah tujuannya komersial. Kenapa? Karena kalian ingin membeli lukisan yang telah dibuatnya. Seperti itu ya. Terima kasih.